Assalamualaikum, halo Sobat M18 Project semua di mana saja berada. Sebagai informasi, pembangunan Jalan Tol IKN Nusantara yang saat ini sedang berjalan, terdiri dari 3 seksi yakni, Seksi 1, Tol 3A Karangjoang, KKT Karyangau, sepanjang 13,4 km, progres 77,59%. Seksi 2, Tol 3B KKT Karyangau, Simpang Tempadung, sepanjang 7,3 km, progres 86,09%. Kemudian Seksi 3, Tol IKN Seksi 5A Simpang Tempadung, Jembatan Pulau Balang, sepanjang 6,7 km. Saat ini progresnya telah mencapai 83,62%. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR, menargetkan konstruksi jaringan jalan tol akses ibu kota IKN Nusantara dapat rampung pada Agustus tahun 2024. Menteri PUPR, Basuki Hadi Muljono, menjelaskan konstruksi jalan tol akses IKN ini penting untuk mendukung kemudahan akses menuju kawasan inti pusat pemerintahan atau KIP. Nantinya, jalan tol IKN akan terhubung dengan jalan tol Balikpapan Samarinda atau tol Balsam, tepatnya di KM 8 Karyangau, sehingga untuk menuju KIP masyarakat tidak perlu lagi menyusuri tol Balsam hingga KM 33. Jaringan jalan tol akses IKN Nusantara diharapkan dapat fungsional sebelum pelaksanaan upacara tanggal 17 Agustus tahun 2024 di IKN Nusantara, kata Basuki dalam keterangan resmi, Kamis tanggal 6 Juni tahun 2024. Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR, membeberkan perkembangan teknologi electric charging lane, alias aspal yang bisa mengisi baterai mobil listrik di jalan tol IKN Nusantara. Menurut PUPR, uji coba teknologi itu bisa dilakukan pada 2025 ketika seluruh jalan tol IKN sudah rampung dan beroperasi. Kalau jalan tol sudah siap ada operasi dan pemeliharaan, mungkin tahun depan, 2025, ungkap Kepala Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H. Sumadilaga di kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat tanggal 31 Mei tahun 2024 seperti yang dikutip dari Detik Finance. Namun, Danis menjelaskan teknologi tersebut bakal diterapkan secara bertahap. Uji coba pun dilakukan di beberapa bagian tol, meskipun demikian ia tidak menjelaskan ruas tol yang bakal menjadi lokasi uji coba. Menurutnya, penerapan teknologi canggih di IKN harus dilakukan secara hati-hati. Sebab, teknologi itu tergolong baru di Indonesia. Seperti yang sudah disebutkan, salah satu teknologi canggih yang akan diterapkan di tol IKN adalah electric charging lane, yang bakal mengusung konsep cerdas dan berkelanjutan. Yaitu bahwa electric charging lane merupakan infrastruktur jalan yang bisa membantu mengisi daya baterai kendaraan listrik. Ketika kendaraan listrik melewati jalur tersebut, maka otomatis baterai bisa terisi dayanya. Sistem itu sudah beberapa kali dilakukan uji coba di berbagai negara. Beberapa uji coba telah dilakukan untuk menguji teknologi yang memungkinkan mobil listrik, truk, dan bus untuk mengisi daya saat berjalan. Prosesnya disebut dynamic charging. Sistem itu bekerja melalui bantalan bawah jalan yang mentransmisikan listrik secara nirkabel ke receiver atau penerima yang dipasang di bawah kendaraan. Teknologi ini dinilai cocok digunakan di IKN Nusantara yang hanya akan diramaikan oleh kendaraan ramah lingkungan.